Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 20. Gara-gara tidur di sebelah Mas Tara. Selamat mendengarkan. Hingga pagi menjelang dengan suasana langit yang masih gelap di luar. Sedangkan suara kokok ayam sudah terdengar sedari tadi. Mata pria itu mulai mengerjap. Ia merasakan handuk yang terjatuh dari keningnya akibat kepalanya yang bergerak. Salah satu tangannya meraih handuk itu lalu menoleh ke arah gadis yang masih tertidur dengan posisi duduk. Dan kepala ia sandarkan di ranjangnya. Tersenyum tipis, pria itu menyibak poni Kinara yang menutupi wajahnya. Kau pasti lelah, Kinar. Saat ini tubuh Leon sudah merasa lebih enak. Ia pun beranjak duduk sejenak lalu menurunkan kedua kakinya. Kemudian turun dari ranjang itu. Dengan sangat hati-hati Leon mengangkat tubuh Kinar dan memindahkannya ke atas ranjangnya. Sedikit bergerak tubuhnya membuat Leon menahannya sejenak dengan posisi tangan masih menjadi bantalan sang istri. Dari posisinya itu, wajah Kinara sangat dekat dengan wajahnya, membuat Leon tersenyum. Benar, kau itu cantik ternyata. Masih betah pada posisinya, Leon pun ragu-ragu menurunkan wajahnya, lalu tertahan sejenak. Semoga kau tidak terjaga karena aku melakukan ini padamu. Leon kembali menurunkan wajahnya, hingga mendaratkan sebuah kecupan pertama di kening Kinara dengan sangat hati-hati. Melepaskan dan memandangi wajah itu sebentar. Terima kasih sudah merawatku, istriku. Leon tersenyum. Perlahan-lahan ia menarik tangannya dan Kinar pun sudah tidur dengan alas bantal di sebelah Leon, yang mulai kembali merebahkan tubuhnya dengan posisi miring, menghadap ke arah Kinara. Cukup lama dia memandangi wajah Kinar yang teduh, hingga tiba saatnya tubuh Kinara mulai bergerak. Leon pun kembali menutup matanya pura-pura tidur. Sesaat hingga mata Kinar mulai mengerjap dan meregangkan tubuhnya. Gadis itu sudah terjaga, matanya tertuju pada pria di sampingnya. Lalu menguap dan mengecap-ngecap mulutnya, mengedip-ngedipkan sesaat matanya, lalu terkekeh tiba-tiba. Gulingku tiba-tiba mirip Mas Tara. Masih terkekeh lalu kembali mengucap matanya dan kembali membukanya. Tunggu. Kembali ia mengusap matanya dan melebarkan bola mata. Teriakan Kinara membuat Leon terperanjat. Dia pun membuka matanya. Kinar? Menoleh ke arah gadis itu, pura-pura terkejut dengan menutup tubuhnya menggunakan selimut karena kancing kemejanya yang terbuka. Kinar sudah beranjak dengan posisi duduk. Kok kamu tidur di sebelah aku, Kinar? Tanya Leon dengan ekspresi bodoh bin sok panik. Mas, aku benar-benar tidak tahu. Kamu ngapain saya, Kinar? Akting Leon benar-benar apik, kala berlaga seperti seseorang yang habis dinodai. Enggak, saya tidak ngapa-ngapain, Mas. Sumpah, Mas, sumpah. Wah. Meraih rambut Kinara dan menggulungnya di jari telunjuk, sembari menatap sinis. Diam-diam, kau ya mencari kesempatan saat saya tengah sakit. Itu tidak mungkin, Mas. Sumpah, Mas. Kinara tidak tahu kalau Kinara tiba-tiba sudah tidur di ranjang Mas Tara. Wajahnya mulai merah padam sekaligus panik. Kau kusuruh untuk merawat saya loh, Kinar. Bukan menggerayangi tubuh ini. Cabang bayi, siapa yang menggerayangi siapa? Pikirannya nih orang yang hanya bisa menggeleng cepat seperti seorang tersangka kejahatan seksual. Apa saja yang kamu lakukan ke tubuh saya? Membidik dan semakin mendekatlah wajah itu ke arah gadis yang sudah membulatkan bola matanya. Ia pun menggeleng. Sumpah, Mas. Sumpah demi apapun. Saya tidak ngapa-ngapain. Sungguh. Bohong. Semakin mendekat lagi, sementara Kinar semakin beringsut menjauh.
Sungguh mas, Kinar tidak mungkin ngapa-ngapain Mas Tara. Wajahnya mulai pias. Gila aja. Tara pun tergelak. Ia sudah tidak tahan dengan ekspresi lucu Kinara yang sudah ketakutan bercampur malu. Sedangkan Kinara menatapnya bingung. Mau lanjut? Apanya? Tidurnya. Kinara terperanjat. Ia pun langsung turun dari ranjang tersebut. Mau kemana? Tanggung jawab ini. Apa? Tanggung jawab apa? Ini, kamu yang buka kan? Menunjuk ke arah dadanya yang terbuka. Wajah Kinara semakin merah padam, sehingga memutuskan untuk kabur dari kamar Tara. Hei Kinara, tanggung jawab. Jangan kabur kamu. Awas ya kalau perjaka saya hilang. Teriak Tara pada gadis yang sudah menghilang dari pandangannya. Ampun mas, saya sungguh tidak ngapa-ngapain. Bagi Kinara dari luar. Ia pun kembali terkekeh, lalu menyentuh kepalanya yang masih sedikit berat, sehingga memutuskan untuk kembali rebahan di atas ranjangnya. Kinar, dasar bodoh. Leon menatap langit-langit dengan bibir yang masih tersenyum. Sementara itu di luar, gadis itu tengah merengek sembari membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Merasa bodoh karena dia bisa tidur di ranjang itu. Ia bahkan tidak tahu kenapa bisa pindah ke sebelah Mas Tara. Jika ia tidur berjalan, pasti terasa. Namun ini tidak. Otak, ayo buat aku mengingatnya. Aku malu. Bagaimana ini? Kinara kembali membenturkan kepalanya. Setelah drama pagi itu, Kinara semakin merasa canggung dengan Mas Tara. Walau pria itu sudah tidak mengejeknya lagi. Namun tetap saja, secara tanpa izin dia tidur di sebelah Mas Tara, membuat isi hatinya terus bergejolak menahan malu. Bahkan jika bisa, ia tidak ingin bertemu Mas Tara selama mungkin, saking malunya dengan hal yang terjadi tadi pagi. Selesai sarapan dan membuatkan Mas Tara teh hangat, ia pun berpamitan sebentar untuk mengecek warungnya, untuk mengambil sesuatu di sana. Juga meminta abang pengantar es batu untuk tidak menyetok es hari ini. Janji tidak lama ya? Iya mas, aku sebentar kok. Ya sudah. Leon tersenyum. Kinar pun membalas lalu berjalan keluar. Kinar pun membalas senyum itu lalu berjalan keluar. Sudah berselang beberapa menit dari waktu gadis itu keluar. Leon pun sudah memberitahukan kondisinya pada Ivan dan meminta untuk menggantikannya meeting pagi ini. Yang sudah pasti dihiasi dengan drama kekhawatiran Ivan yang berlebihan. Dan itu membuat Leon terus saja meyakinkan jika dirinya tidak apa-apa dan hanya butuh istirahat saja, serta melarang keras Ivan untuk memanggil dokter pribadi keluarga Dewantara ke rumah Kinar. Agak susah sebenarnya memujuk Ivan, namun akhirnya pria itu mengiyakan, walau entah seperti apa kalang kabutnya Ivan di rumah utama. Karena saat ini, ia bahkan tidak ingin ke kantor, melainkan ingin datang langsung ke kediaman Kinara demi menengok kondisi sesungguhnya sang tuan muda. Bersombong. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.